Mulane Syekh Nawawi Banten niku masyhur karena beliau mufassir termasuk sing pertama nggih, kula bilang termasuk yang pertama dawuh maknane Quran semuanya terangkum ning Fatihah, Fatihah terangkum ning bismillah, bismillah terangkum di titik. Titik niku maknane nuqtatil wujud. Gini ku bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Semuanya dimulai dari titik wujud. Akhir-akhir ini mencuat nama seorang mubalik dari kalangan NU yang digandrungi oleh kaum milenial. Bukan hanya mubalik, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim Al-Hafiz atau yang lebih akrab dipanggil Gus Baha, tingkat keilmuannya sudah sampai ke ulama. Gus Baha merupakan putra dari seorang ulama ahli Al-Quran, yaitu Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz dengan Nyai Hajah Yuhanis Nur Salim dari Desa Narukan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kiai Haji Nur Salim adalah murid dari Kiai Haji Arwani Al-Hafiz Kudus dan Kiai Haji Abdullah Salam Al-Hafiz Pati. Beliau lahir pada tanggal 15 Maret tahun 1970 Masehi atau 7 Muharram 1390 Hijriah. Jika dilihat dari silsilah keluarga, ayah beliau inilah terhitung dari buyut beliau hingga generasi keempat kini merupakan ulama-ulama ahli Al-Quran yang handal. Silsilah keluarga dari garis ibu beliau merupakan silsilah keluarga besar ulama Lasem, yaitu dari Bani Mbah Abdurrahman Basyaiban atau Mbah Sambu yang pesareannya ada di area Masjid Jami Lasem, sekitar setengah jam perjalanan dari pusat kota Rembang. Pendidikan Gus Baha. Gus Baha waktu kecil memulai menempuh gemblengan keilmuan dan hafalan Al-Quran di bawah asuhan ayahnya sendiri, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Hingga pada usia yang masih sangat belia, beliau telah menghatamkan Al-Quran beserta kiroahnya dengan lisensi yang ketat dari ayah beliau. Memang, karakteristik bacaan dari murid-murid Mbak Arwani menerapkan keketatan dalam tajwid dan makhorijul huruf. Menginjak usia remaja, Kiai Nur Salim menitipkan Gus Baha untuk mondok dan berkhidmat kepada Syekhina Kiai Haji Maimun Zubair di Pondok Pesantren Al-Anwar Karangmangu, Sarang, Rembang, sekitar 10 km arah timur Narukan. Di Pondok Pesantren Al-Anwar inilah beliau terlihat sangat menonjol dalam fan-fan ilmu syariah seperti fikih, hadis dan tafsir. Hal ini terbukti dari beberapa amanah prestisius keilmiahan yang diemban oleh beliau selama mondok di Pondok Pesantren Al-Anwar, seperti Rois Fatul Muin dan Ketua Ma'arif di jajaran kepengurusan Pesantren Al-Anwar. Selain itu, Gus Baha juga kerap dijadikan contoh teladan oleh Syekhina saat memberikan mawais di berbagai kesempatan tentang profil santri ideal. Santri tenan iku yokoyo Baha iku, begitu kata Syekhina. Dalam riwayat pendidikan beliau, semenjak kecil hingga beliau mengasuh pesantren warisan ayahnya sekarang, beliau hanya mengenyam pendidikan dari dua pesantren, yakni pesantren ayahnya sendiri di Desa Narukan dan pesantren Al-Anwar Karangmangu, Rembang. Pernah suatu ketika ayahnya menawarkan kepada beliau untuk mondok di Rusoifa atau Yaman. Namun beliau lebih memilih untuk tetap di Indonesia, berkhidmat kepada alma maternya Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Pondok Pesantren Al-Anwar dan pesantrennya sendiri yaitu Lembaga Pembinaan Pendidikan Pengembangan Ilmu Al-Quran atau LP3IA. Setelah menyelesaikan pengembaraan ilmiahnya di Sarang, beliau menikah dengan seorang wanita pilihan pamannya dari keluarga Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan, Jawa Timur yaitu Ning Windah. Ada cerita menarik sehubungan dengan pernikahan beliau. Diriwayatkan, setelah acara lamaran selesai, beliau menemui calon mertuanya dan mengutarakan sesuatu yang menjadi kenangan beliau hingga kini. Beliau mengutarakan bahwa kehidupan beliau bukanlah model kehidupan yang glamor, bahkan sangat sederhana. Beliau berusaha meyakinkan calon mertuanya untuk berpikir ulang atas rencana pernikahan tersebut. Tentu maksud beliau agar mertuanya tidak kecewa di kemudian hari. Mertuanya hanya tersenyum dan menyatakan, "Klop," alias sami mawon kali kulo. Kesederhanaan beliau ini dibuktikan saat beliau berangkat ke pesantren Sidogiri untuk melangsungkan upacara akad nikah yang telah ditentukan waktunya. Beliau berangkat sendiri ke Pasuruan dengan menumpang bus reguler alias bus biasa kelas ekonomi. Berangkat dari Pandangan menuju Surabaya, selanjutnya disambung bus kedua menuju Pasuruan. Kesederhanaan beliau bukanlah sebuah kebetulan, namun merupakan hasil didikan ayahnya semenjak kecil. Keakhlakan Gus Baha. Beliau hidup sederhana bukan karena keluarga beliau miskin. Dari silsilah keluarga beliau dari pihak ibu, atau lebih tepatnya lingkungan keluarga di mana beliau diasuh semenjak kecil, tiada satu keluarga pun yang miskin.
Bahkan kakek beliau dari jalur ibu merupakan juragan tanah di desanya. Saat dikonfirmasi oleh penulis perihal kesederhanaan beliau, beliau menyatakan bahwa hal tersebut merupakan karakter keluarga Quran yang dipegang erat sejak zaman leluhurnya. Bahkan salah satu wasiat dari ayahnya adalah, agar beliau menghindari keinginan untuk menjadi manusia mulia dari pandangan keumuman makhluk atau lingkungannya. Hal inilah yang hingga kini mewarnai kepribadian dan kehidupan beliau sehari-hari. Setelah menikah beliau mencoba hidup mandiri dengan keluarga barunya. Beliau menetap di Yogyakarta sejak 2003. Selama di Yogyakarta, beliau menyewa rumah untuk ditempati keluarga kecil beliau, berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Semenjak beliau hijrah ke Yogyakarta, banyak santri-santri beliau di Karangmangu yang merasa kehilangan induknya. Hingga pada akhirnya mereka menyusul beliau ke Yogyakarta dan urunan atau patungan untuk menyewa rumah di dekat rumah beliau. Tiada tujuan lain selain untuk tetap bisa mengaji kepada beliau. Ada sekitar 5 atau 7 santri Mutahorijin Al-Anwar maupun MGS yang ikut beliau ke Yogyakarta saat itu. Saat di Yogyakarta inilah kemudian banyak masyarakat sekitar beliau yang akhirnya minta ikut ngaji kepada beliau. Pada tahun 2005 ayah beliau Kiai Haji Nur Salim jatuh sakit. Beliau pulang sementara waktu untuk ikut merawat ayah beliau bersama keempat saudaranya. Namun siapa sangka, beberapa bulan kemudian Kiai Nur Salim wafat. Gus Baha tidak dapat lagi meneruskan perjuangannya di Yogyakarta sebab beliau diamanahi oleh ayah beliau untuk melanjutkan tongkat estafet kepengasuhan di LP3IA Narukan. Banyak yang merasa kehilangan atas kepulangan beliau ke Narukan. Akhirnya para santri beliau pun sowan dan meminta beliau kerso kembali ke Yogyakarta. Hingga pada gilirannya beliau bersedia namun hanya 1 bulan sekali, dan itu berjalan hingga kini. Selain mengasuh pengajian, beliau juga mengabdikan dirinya di Lembaga Tafsir Al-Quran Universitas Islam Indonesia UII, Yogyakarta. Keilmuan Gus Baha. Selain Yogyakarta beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Hal ini beliau jalani secara rutin sejak 2006 hingga kini. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Mushaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, doktor dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Profesor Dr. Quraish Shihab, Profesor Zaini Dahlan, Profesor Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Suatu kali beliau ditawari gelar Doktor Honoris Causa dari UII, namun beliau tidak berkenan. Dalam jagat tafsir Al-Quran di Indonesia beliau termasuk pendatang baru dan satu-satunya dari jajaran Dewan Tafsir Nasional yang berlatar belakang pendidikan non-formal dan non-gelar. Meski demikian, kealiman dan penguasaan keilmuan beliau sangat diakui oleh para ahli tafsir nasional. Hingga pada suatu kesempatan pernah diungkapkan oleh Profesor Quraish Shihab bahwa kedudukan beliau di Dewan Tafsir Nasional selain sebagai mufasir, juga sebagai mufasir faqih karena penguasaan beliau pada ayat-ayat ahkam yang terkandung dalam Al-Quran. Setiap kali lajnah, menggarap, tafsir dan mushaf Al-Quran. Posisi beliau selalu di 2 keahlian, yakni sebagai mufasir seperti anggota lajnah yang lain, juga sebagai faqihul Quran yang mempunyai tugas khusus mengurai kandungan fikih dalam ayat-ayat ahkam Al-Quran. Itulah biografi singkat Gus Baha, semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita untuk meneladani kisah hidupnya. Jika seseorang bepergian dengan tujuan mencari ilmu agama, maka Allah akan menjadikan perjalanannya seperti perjalanan menuju surga, hadis riwayat Bukhari. Bagi kalian yang ingin mengetahui biografi tokoh-tokoh lain, silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan notifikasi video lainnya dari kami. Terima kasih.